kaya budaya, Yogyakarta juga kaya akan ragam kuliner, termasuk ragam olahan mie. Sajian mie Jogja sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tapi kali ini Food Story akan menghadirkan ragam mie khas kota pelajar yang berbahan tepung tapioka. Saya akan mengawalinya dengan mencicipi nasi soun buroso di Jalan Katamso, Yogyakarta. Soun buroso dimasak dengan cara ditumis lombok ijo sehingga bercita rasa pedas dan manis karena diberi kecap manis. Oke, Bud lapar, kita hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya Allah. Bu, ini memang sounnya udah pedas ya? Pedes tapi lombok hijau. Oh, lombok hijau ya, pedas lombok hijau. Allahu Akbar, ini enak banget ya. Jadi agak kinyis-kinyis gitu karena dia pakai tepung tapioka ya, singkong ya, tepung singkong. Mantap ini. Soun berbahan dasar tepung tapioka dan berwarna bening dengan tekstur kenyal. Saya sempat mengunjungi Dusun Bendo, Sandakan, Bantul dan melihat proses pembuatan mie soun yang sudah ada sejak 70 tahun yang lalu. Mie ini berbahan dasar tepung gaplek yang dikombinasikan dengan tepung tapioka. Tepung gaplek adalah tepung yang terbuat dari singkong yang dijemur hingga kering dan kemudian digiling halus. Proses pengadukan tepung gaplek dengan tepung tapioka ini unik dan hanya dilakukan di tempat ini, yakni menggunakan tenaga sapi. Penggiling berdiameter 2 meter ini memiliki berat 1 ton. Sapi berjalan mengitari sambil menarik alat penggiling untuk mengaduk adonan. Penggunaan tepung gaplek ini menghasilkan warna mie kecoklatan dan membuat mie soun ini dikenal warga setempat dengan sebutan mie letek. Dalam bahasa Jawa, letek berarti kucel atau tidak bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh lembut banget ya. Kombinasi tepung tapioka dengan tepung gaplek ternyata rasanya nikmat banget ya. Mantap ini. Mumtaz. Ini gluten free, ya kan? Gluten free, mantap. Karena dia dari tepung tapioka dan tepung singkong lah pokoknya ya. Berbahan dasar singkong, alternatif pangan selain nasi ya. Ini istimewa. Tadi pas saat pengolahan gapleknya, tepung gaplek kan direndam dulu gitu kan, aromanya emang nggak sedap banget. Tapi ketika diproses, dikombinasikan dengan digabung dengan tepung tapioka, diproses ulang lagi sampai kepada tahapan pencetakan mie, dan sampai di sini akhirnya sama sekali tidak bau lagi. Dan ini istimewa kalau boleh bilang, dia bisa bertahan dari tahun 1940 sampai sekarang, Masya Allah. Kita bergeser sedikit ke varian menu yang lainnya. Ini ada Magelangan. Magelangan itu kombinasi mie letek dicampur dengan, nah ini lebih istimewa lagi, dicampur dengan nasi jagung. Ngomong-ngomong soal nasi jagung ini berasa kayak apa ya, kembali ke zaman penjajahan dulu. Hidup di bui. Mantap. Kita cobain ya. Wah, ternyata yang Magelangan ini lebih unik rasanya ya, karena dia digabung antara mie letek dengan nasi jagung. Kalau boleh bilang ini enak banget ya. Ada satu mie yang sangat terkenal di kawasan Bantul, Yogyakarta, tapi sesungguhnya masih asing di telinga saya, mie pentil dan mie iris. Mie ini tidak diketahui kapan pertama kali muncul, namun banyak para produsen mie yang merupakan generasi ketiga. Jadi bisa diperkirakan kalau mie ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Bahan untuk membuat mie iris dan mie pentil sama, yaitu tepung tapioka dengan tambahan pewarna. Yang membedakan hanyalah proses pencetakannya. Untuk mie pentil, pencetakan mie dibantu alat pres. Oke, saya bakal kurus nih Bu kalau di sini. Iya, aduh, udah keluar Bu. Mantap banget ya. Allah, kayaknya udah Bu. Udah berat, udah habis. Kenapa ngasih tahunya telat toh Bu? Saya udah berasap nih Bu. Untuk mie iris, adonan mie diiris tipis. Oh gitu. Biar nggak pelat. Oh biar nggak lengket ya. Saya boleh nyobain nggak Bu? Ya. Tapi terus gini Bu, Ya. benar.
Atau ketebalan? Kebesaran, Besaran ya? kejembaran, kelebaran. Sebelum dijual, mie pentil diberi minyak dan bumbu berupa campuran bawang putih, kemiri, merica, dan garam yang digoreng, kemudian dihaluskan bersama minyaknya. Sehingga mie pentil dapat langsung dimakan tanpa harus diolah lagi, karena sudah bercita rasa gurih. Berbeda dengan mie pentil yang sudah berbumbu, mie iris hanya diberi minyak saja. Oleh sebab itu, sebelum disajikan harus dimasak terlebih dahulu. Warga setempat menyebutnya mie des, alias mie pedas. Karena dalam pengolahannya, mie des ini menggunakan cabai kering yang ditumbuk halus. Kita cobain ya. Kalau dari bentuknya sih mirip-mirip sama ini ya, kue tiao, tapi ini lebih tebal. Kalau kue tiao tuh tipis, agak lebar. Ini tebal doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya. Jadi bumbunya yang dominan itu cuma ada beberapa item ya. Di antaranya kayak ada bawang putih, di lidah saya ada bawang putih. Terus ada aroma ebi sedikit ya. Cakep. Jadi karena berhubung mie des, buat yang cinta pedas, ini harus nyobain ini nih. Ini khasnya sini nih. Jadi cabai, biji-biji cabenya kita taruh dikit aja ya, jangan banyak-banyak karena saya lagi menahan diri dari yang pedas-pedas banget. Jadi itu gurih banget, kuahnya lumayan gurih, terus ditambahin sambal gini jadi enak banget ya, agak sedikit pedas, sensasi pedas. Ini cakep, mumtaz.